Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat penuh damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, kita semua diundang oleh Tuhan Allah untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan diselenggarakan di dalam ibadah Minggu tanggal 5 Juni 2022. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita agar kita boleh layak di hadapannya. Kita mengambil waktu untuk bersateduh sejenak guna menenangkan batin kita. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengawali ibadah persiapan perjamuan ini dengan dibimbing oleh nats firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 yang demikian. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Engkau selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Engkau tahu betapa dunia ini begitu tidak pasti, membuat kami merasa kering secara rohani. Persoalan-persoalan datang silih berganti, mengikis iman kami kepadamu. Pergumulan-pergumulan yang menerpa kami kadang membuat kami kehilangan percaya kami kepadamu. Namun, di tengah-tengah segala kerisauan hati kami, Engkau memanggil kami untuk datang mendekat di dalam meja perjamuan. Kami sungguh merasakan bahwa sesungguhnya kami tidak layak. Maka kami memohon, layakkanlah kami dan pandanglah kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami untuk dapat selalu beriman kepadamu, apapun kondisi yang kami hadapi. Kami memohon, teguhkanlah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tradisi gereja reformasi, termasuk gereja kita GKJ, kita mengenal dua macam sakramen, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan. Sakramen baptis menandakan perubahan identitas dari seseorang yang tadinya bukan pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Sedangkan sakramen perjamuan menandakan keselamatan yang telah diterima oleh pengikut Kristus melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Maka dari dua sakramen ini kita dapat melihat bahwa pengikut Kristus ditandai dengan imannya terhadap jalan salib yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Jalan salib inilah yang mendatangkan pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Jalan salib adalah puncak karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14 menuliskan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Kata Tuhan Yesus, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ayat dalam Injil Yohanes ini menandaskan bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya menjadi kurban penebus dosa manusia kepada Allah dengan wafat di atas kayu salib karena cinta kasihnya kepada manusia.
Ya, jalan salib adalah tindakan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan menjadi teladan bagi kita pengikut-pengikutnya. Artinya, setiap kita yang mengikut Kristus dipanggil untuk turut menderita demi mengedepankan cinta kasih. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Itu pun juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepasang muda-mudi yang sedang mabuk cinta pasti akan rela berkorban apa saja demi membuat pasangannya bahagia. Atau orang tua tentu akan rela berkorban, melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maka dari itu, pengikut Kristus yang menyatakan bahwa dirinya mengasihi Allah punya panggilan untuk mau berkorban, yang tentu di dalamnya penuh dengan penderitaan. Sebab pengorbanan adalah bukti konkret dari definisi cinta kasih yang abstrak. Jadi kalau kita ditanya apa sih definisi cinta atau apa definisi kasih, tentu definisi yang kita berikan adalah definisi yang abstrak. Maka yang konkret adalah pengorbanan. Yang konkret dari cinta kasih adalah pengorbanan. Paulus menegaskan panggilan tersebut kepada anak rohaninya Timotius. Paulus mau mengatakan kepada Timotius, jangan dikira mengikut Kristus akan hidup enak, berlimpah kekayaan, punya jabatan, punya fasilitas yang nikmat. Tidak. Justru pengikut Kristus harus siap berkorban, harus siap menderita, harus siap hidup susah. Karena itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam jalan salib. Paulus mengibaratkannya seperti seorang prajurit yang mendahulukan kepentingan negaranya daripada kepentingan pribadinya. Begitu juga Paulus mengibaratkan seperti seorang atlet yang harus menjunjung tinggi sportivitas untuk bisa meraih juara. Paulus juga mengibaratkan seperti seorang petani yang bekerja keras sampai kemudian ia bisa panen. 3 contoh tersebut, prajurit, atlet, dan petani, dipilih oleh Paulus untuk menunjukkan karakter yang menggambarkan hidup seorang pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati memiliki karakter yang mendahulukan kepentingan kerajaan Allah, yang mau berperilaku taat dan setia pada perintah Allah, dan yang kemudian mempertahankan hidupnya secara konsisten hingga akhirnya meraih kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Nah, sayangnya karakter pengikut Kristus yang sejati ini mulai terkikis pada zaman modern yang kita tahu bersama. Kita semua hidup dalam budaya kapitalisme, di mana yang dikedepankan adalah keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Kita hidup di zaman di mana orang mendahulukan kepentingannya sendiri. Di jalan raya, orang yang taat dengan rambu lalu lintas, misalnya katakanlah lampu merah, dia berhenti, dia menunggu sampai lampu berubah menjadi hijau, tentu akan lebih lambat sampai ke tempat tujuan daripada orang yang melanggar rambu lalu lintas. Ya, lampu merah diterabas begitu, atau lawan arah dan sebaliknya. Biasanya lebih cepat sampai di tempat tujuan ketimbang yang taat. Atau kita juga melihat bahwa ketika kita diajak dan dipanggil untuk hidup taat, hidup saleh, ya hidup saleh itu hanya ada di rumah
ibadah. Sebab kalau hidup saleh dibawa ke kantor, bisa jadi malah karir kita mandek. Gaji kita ya segitu-segitu aja, nggak nambah. Memang kapitalisme telah merasuk dalam kehidupan di zaman modern ini. Kapitalisme juga membuat kita memiliki perilaku konsumtif, sehingga akhirnya kita enggan berkorban bagi orang lain. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang memudahkan hidup kita, dan tanpa kita sadari itu juga mengubah mental kita. Mental kita jadinya ingin hidup enak, ingin hidup yang jauh dari penderitaan. Orang Taiwan itu punya istilah, yaitu generasi strawberry, untuk menyebut orang-orang di zaman sekarang, di anak-anak yang lahir sekarang begitu. Mereka pandai memang menguasai teknologi, tetapi bagi mereka generasi strawberry ini manja. Mereka tidak bisa menghadapi tekanan sosial, tidak bisa kemudian dipaksa untuk kerja keras. Susah sedikit langsung banyak mengeluhnya. Bahkan kemudian cenderung lari dari tanggung jawab besar. Jadi kalau dikasih tanggung jawab, ya itu cenderung takut lalu menghindar. Di tengah-tengah maraknya budaya kapitalisme yang mengagung-agungkan kapital, uang, keuntungan yang bisa membeli segala kemewahan dan kenyamanan hidup, maka sakramen perjamuan mengingatkan kita untuk mau berkorban, untuk berani menderita, sebagaimana teladan Tuhan Yesus. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang menghidupi jalan salib, yang menyediakan dirinya untuk diberi tanggung jawab pekerjaan pelayanan, dan yang mau mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, berkomitmen, berintegritas. Apalagi saat ini kita tahu bahwa sakramen perjamuan pada tanggal 5 Juni 2022 itu bertepatan dengan peringatan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid supaya mereka mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kita adalah murid-murid Kristus di zaman sekarang yang punya tanggung jawab untuk mewartakan Injil. Mari kita mengerjakannya dengan berani berkorban dan berani menderita. Berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Dengan
sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Pada hari ini, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada hari Minggu 5 Juni 2022, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, sesungguhnya kita tidak mampu keluar dari dosa tersebut, sehingga membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menguji diri kita masing-masing. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil dan diundang untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Setelah kita menguji diri kita masing-masing, marilah kita menjawab undangan Tuhan. Bagaimana kesaksian iman ibu dan bapak, saudari dan saudara? Apakah akan mengikuti sakramen perjamuan?
Bagi setiap kita yang menjawab akan mengikuti sakramen perjamuan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, inilah kesaksian iman kami untuk menjawab undangan dalam sakramen perjamuan. Kami siap mengikuti sakramen perjamuan. Kami siap berkorban untuk memberitakan Injil. Kami berani menderita untuk meneladani cinta kasih Kristus yang mau berkorban demi pewartaan kabar baik. Ya Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, agar iman kami selalu terpelihara. Kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan mampukan kami juga untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, sehingga hati kami senantiasa diselimuti kedamaian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berserah. Amin.